Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Sakabalada, NPM 211100300085 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih, yaitu mawaris. Ilmu mawaris adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam Islam. Ilmu yang menyangkut pembagian waris ini memberikan ketentuan mengenai pembagian harta waris agar dapat disalurkan kepada yang berhak menerima, sekaligus mencegah kemungkinan konflik dalam keluarga maupun perselisihan dalam pembagian harta warisan tersebut. Dengan ilmu mawaris ini, harta akan dibagikan secara adil dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pengertian mawaris. Kata mawaris berasal dari kata waris atau al-miraj, warisa, yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu mawaris, atau dikenal juga dengan istilah faraid. Kata faraid atau dalam bahasa Arab mafruḍah adalah bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya. Sedangkan secara istilah, mawaris atau warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Harta warisan atau harta peninggalan dalam ilmu mawaris dikenal dengan sebutan tirkah, yang artinya peninggalan. Dasar hukum mawaris. Hukum mawaris mengatur hal-hal yang menyangkut harta peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris atau orang yang meninggal. Ilmu mawaris dalam Islam mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada nasabnya atau ahli warisnya yang masih hidup. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur ilmu mawaris adalah sebagai berikut, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 7. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat. Banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 11. Rukun dan syarat waris. Adapun rukun dan syarat yang harus ada dalam ilmu mawaris ada 3 hal utama, yaitu 1. Al-muwaris atau pewaris. Orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal, baik secara hukum maupun medis. Yang kedua, al-waris atau ahli waris. Al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syarat ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-muwaris,
atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan meskipun ia masih menyerupai janin dan ia terkait nasab dengan al-mawaris. Baik pria dan wanita memiliki hak untuk memperoleh dan ia terkait nasab dengan al-mawaris. Baik pria dan wanita memiliki hak untuk memperoleh harta warisan. Yang ketiga, tirkah. Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan al-muwaris yang telah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang dan wasiat yang sesuai syarat agama Islam untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah sebuah materi yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia secara keseluruhan. Sedangkan harta waris atau tirkah adalah harta peninggalan yang sesuai syarat berhak diberikan kepada ahli waris setelah dikurangi hak orang lain di dalamnya. Sebab-sebab memperoleh warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan disebutkan dalam 3 perkara berikut ini. Yang pertama, adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. Kekerabatan artinya hubungan nasab antara orang yang memberi warisan atau al-muwaris dengan orang yang diwarisi, dan hal ini disebabkan oleh kelahiran atau hubungan darah. Kekerabatan atau hubungan darah adalah sebab yang paling utama dalam menerima warisan karena hubungan darah tidak dapat dihilangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal. Artinya, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Anfal. 2. Adanya hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan dalam hal ini adalah sebab mendapatkan warisan, dan hal ini terjadi setelah akad nikah yang sah dilakukan dan terjadi hubungan antara suami istri meskipun belum terjadi persetubuhan. Yang ketiga, karena wala. Wala adalah sebab memperoleh warisan akibat jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian hari. Budak atau hamba sahaya tersebut menjadi kaya jika bekas hamba atau budak tersebut yang dimerdekakan meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. Ilmu mewaris penting dipelajari bagi umat Islam agar harta warisan dapat diberikan sesuai ketentuan kepada yang berhak dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat.